Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua, baik? Sebelum belajar, perkenalkan terlebih dahulu. Nama Bapak Ahmad Syarif Hidayatullah. Siapa namanya? Hari ini akan melaksanakan praktek mengajar pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita belajar, Bapak mau tanya dulu. Sampai jam berapa kita belajar? Setengah 11 sudah selesai. Jam 5. Jam berapa? 12. Setengah 12. Oh, masih ada 1 jam lagi ya. Nih, sebelum belajar, Bapak pengen mengetik dulu daftar kehadiran. Siap. Ada kehadiran? Ketua murid? Semua. Ketua muridnya siapa? Ketua muridnya siapa? Karena pimpin doa dulu. Pimpin doa dulu. Raditu billahi rabban. Semua masuk ya. Kalau yang di bawah, kenapa di bawah? Kan nggak di sini ya, bukan ya, panas-panasnya. Sebelum kita belajar, Bapak ingin bermain konsentrasi. Mau bermain dulu nggak? Nanti kalau belajar udah mulai pusing. Sebelum pusing bermain dulu. Permainan itu permainan konsentrasi. Konsentrasi. Kalau nggak konsen bau. Konsentrasi ya. Jadi kita mesti konsentrasi. Konsentrasi itu melibatkan pendengaran, otak dan gerak tubuh. Jadi konsentrasi itu mendengarkan apa yang Bapak bicarakan, bukan melihat gestur Bapak apa bukan, tapi mendengarkan pembicaraan. Oke, konsentrasi ya.
Coba Bapak bikin semua tangannya ke atas. Semua itu belum? Semua ke atas. Ya, diputar, putar dulu terus. Itu belum diputar. Putar terus. Lebih keras, putar. Stop. Bapak tadi bilang tuh masih ada yang begini. Berarti belum konsen. Sekarang Bapak bilang tangannya diangkat ke bawah. Oh, ada yang gini. Konsentrasi itu berarti mendengar, bukan melihat gerak tubuh. Tangannya ke samping. Betul. Iya. Satu lagi dua-duanya. Putar lagi. Putar terus. Stop. Jadi kalau kita konsentrasi, awalnya konsentrasi, maka apa? Belajarnya itu masih mau bermain? Masih. Sebentar ya. Jangan. Ya, masih ada 4 menit lagi. Masih kita bermain konsentrasi. Ingat, konsentrasi itu mendengarkan pembicaraan, bukan melihat, guys. Lihat contoh, Bapak bilang tunjuk telinga, pegang telinga, mata, hidung, mulut. Bisa ya? Bisa. Oke, semua sama-sama kita memegang kepala. Kira-kira yang nggak konsentrasi mau dihukum nggak? Jangan. Tapi mau nggak dihukum? Fokus ya. Bapak lihat di sini yang konsen nanti ada. Fokus ya. Sekarang kita sama-sama memegang mata. Telinga. Ya, terus memegang tangan. Udah ada yang mau bilang di sini. Ya, bagus. Memegang mata. Ini kenapa agak? Kenapa nggak semangat? Ini kurang sehat. Bagaimana kalau Rian kita suruh sholawatan? Soalnya dari tadi permainan konsentrasi, katanya diam terus. Rian mau sholawatan nggak? Mau? Dari sini. Dimulai dari nama-nama buah. Fokus. Buah yang diawali dengan huruf M, belum selesai. Huruf M, belakangnya N, 6 huruf. Kalau mangga belakangnya masih bawa belakang lagi.
Masih buah-buahan lah. Depannya A, belakangnya N. Belum selesai. Depannya A, belakangnya N. 6 huruf. 6 huruf depannya A, belakangnya N, 6 huruf. Jeruk. Ada jeruk mana depannya B? Ayo. Jangan 6 ya, 5 huruf. Depannya A, belakangnya N. Anis. A, N. Tiga lagi. A, N. 3 lagi. Kalau anggur, belakangnya N. A, N. Ini permainan sebelum kita masuk ke pelajaran. Iya. Suka makan buah-buahan? Suka makan buah-buahan? Kalau suka, tahu nggak doa makan buah-buahan? Pak, langsung makan buah-buahan. Kalau buat kanan, terus? Buah-buahan. Tadi bilang suka makan buah. Alhamdulillah, sehat. Aku harus tahu doa membaca makan buah. Tadinya Allahumma barik lana fi samarina. Nanti pulang ada buah nih. Rambutan mau enggak? Allahumma barik lana fi samarina. Kalau ada ada buah di sehari baru ada. Allahumma barik lana fi samarina. Itu nanti berkaitan tentang pelajaran doa-doa dan adab sehari-hari. Hari ini kita akan belajar serius. Setelah kita konsentrasi bermain, maka pelajarannya serius. Duduk masing-masing. Kita bermain udah ya. Ini belum dijawab ini. Bentar. Silakan. Bapak mau cek tentang perlengkapan pembelajarannya, baik buku tulis, pensil, penghapus, kesiapannya ya. Bapak akan membagi menjadi 4 kelompok. 1, 2, ya betul. 4 kelompok pembelajaran. Ini silakan. Salah satunya dibentuk sekretaris untuk membentuk nama kelompok. Nama kelompoknya ini, anggotanya ini. 1, 2, 3, 4. Nanti tugasnya ini menulis, mencatat pembelajaran yang Bapak akan sampaikan. Jadi nanti Bapak akan sampaikan, salah satu sekretaris menulis, teman-temannya yang lain memberitahu, tadi Bapak menyampaikan ini, tadi pelajarannya ini, seperti itu. Satu kelompok dibentuk, udah dibentuk ini ya. Nama kelompoknya apa tapi yang Islami. Seperti serigala. Seperti nama kelompok Zaid bin Sabit, Usama bin Zaid, itu nama-nama sahabat. Karena hari ini kita akan belajar tentang bentar ya. Hari ini Arben ya. Aduh, ini nggak ada tahu. Arben. Jangan-jangan atau Arben bukan Arben. Kalau yang asam itu yang hijau, kalau yang merah masih ada asam. Kalau yang hari ini kita akan belajar tentang keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sebelumnya udah pernah belajar ini? Pernah? Udah dibentuk? Siapa sekretarisnya? Yang buat catatan?
Jadi sebelum kita masuk ke materi keteladanan Rasulullah SAW, maka yang pertama kita harus mengetahui bahwasanya Rasulullah itu adalah manusia yang sangat mulia. Sangat mulia. Sangat mulia. Ya. Maka Rasulullah ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang paling mulia. Ya, ngobrolnya. Jadi dari sekian banyak manusia yang Allah ciptakan, para anbiya, para wali-wali Allah, tapi hanya Rasulullah manusia yang mulia. Maka sebelum masuk ke teladan Rasulullah, kita harus mengetahui bahwasanya Rasulullah ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cara kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Mengabdikan diri karena kita ini hamba. Bapak, murid-murid sekali itu hamba Allah Subhanahu wa taala. Cara mengabdikan itu yang pertama kita harus memenuhi segala perintahnya, menjauhi larangan. Perintah Allah apa aja? Nah, bagus. Kamu dapat Islam? Ya. Yang pertama itu dengan kita mendirikan sholat, betul? Mendirikan sholat. Cara kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala mendirikan sholat. Satu hari berapa waktu? 5. Berapa rakaat jumlahnya semuanya? 17. Bayangkan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 17 kali menghadap Allah Subhanahu wa taala meminta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Apa artinya ihdinas siratal mustaqim? Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Kelompok 1 subuh 2 kali minta jalan yang lurus. Kelompok 2, 3, 4 sama. Nanti zuhur minta lagi 4 kali. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Karena Al-Fatihah wajib dibaca ketika sholat. Jika membaca Al-Fatihah maka sholat itu tidak diterima, tidak sah. Asal 2 sama 4 kali, jadi 17 kali meminta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Berasa nggak minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Sama ya, karena manusia ini apabila tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupannya akan apa? Akan suram, gelap, tidak berguna. 17 kali. Maka jawabannya di ayat yang lain setelah ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, maka dijawab di ayat yang lain, yaitu jalan lurus itu siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Jalan orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jalannya para anbiya alaihi salam, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang sholih, orang-orang yang apa kan? Sholihin, siddiqin, syuhada. Itulah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mendirikan sholat, maka cara kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Memperbanyak ibadah-ibadah di luar sholat. Ibadah-ibadah di luar sholat itu banyak. Contohnya apa aja? Apa? Ya itu kan sholat juga. Di luar sholat apa aja ibadah di luar sholat? Puasa betul, zakat betul. Jadi yang terpenting itu cara mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala selanjutnya adalah birrul walidain. Birrul walidain, mengabdi, memuliakan, menghormati kedua orang tua. Bapak tanya, ketika dia berangkat sekolah,
Salaman dulu nggak? Jujur. Kamu salaman nggak tadi? Kalau kita salaman lagi nggak? Itu salah satu pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menghormati, memuliakan kedua orang tua. Jangan lupa, orang tua itu adalah yang paling tinggi setelah Allah dan Rasulullah. Mesti kita hormati. Maka dalam mahfuzot, akrim maka wa abah wa bapak, hormatilah ibu dan bapak. Pak Ustaz, bapak, hormati kirain kudu orang tua. Ini apa enggak gini? Kalau bapak gini, Pak, sudah ibu lagi, Bu, di bibliotek menghormat. Hormat seperti itu ya. Hormat itu maksudnya apa? Dalam keseharian ini kita senantiasa membantu kedua orang tua, meringankan beban pekerjaan orang tua. Membantu orang tua? Apa contohnya bantu orang tua? Rumah disapu, di rumahnya dipikirin. Disapu rumahnya. Oke, Bapak, apa lagi? Apa lagi? Membereskan kamar tidur. Mendengarkan kata orang tua. Kalau kata orang tua seperti ini, jangan kawarula kamu ikut. Oh, kamu. Di sini tadi bilang mendengar konsep itu bung. Nah, kalimat bung itulah yang menyebabkan orang tua menjadi sakit. Nah, kalau orang tua udah sakit, siapa yang bersalah? Kalau misalnya orang tua sakit, setiap langkah kita itu tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika orang tua memerintahkan kebaikan, maka apa? Kita harus ikut apa yang diperintahkan oleh orang tua. Selanjutnya memperbanyak membaca Al-Quran serta terjemahannya. Suka baca? Baca Al-Quran? Suka baca terjemahan? Kalau suka baca Al-Quran banyak. Tapi di sini Al-Quran beserta terjemahan. Ayo perhatikan orang Arabnya mau bisa ngerti babu teh di sidik di guru tanpa banyak terjemahan tidak akan mengerti karena itu cuma orang Arab. Tapi karena kita orang Indonesia mesti membaca terjemah. Al-Quran di rumah ada terjemahannya enggak? Nanti tugas di rumah dibaca. Itu maksud dari tujuan itu apa? Biar kandungannya itu direnung. Oh, ternyata umat terdahulu seperti ini kehidupannya. Oh, cara menyelesaikan masalah seperti ini karena Al-Quran itu sudah menceritakan kisah-kisah orang yang sudah sukses terdahulu, orang-orang yang dahulu diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Al-Quran. Maka Al-Quran itu adalah Hudalinnas, petunjuk untuk manusia. Setelah membaca Al-Quran dan setelah terjemahan, perbanyak ibadah juga dengan zikrullah. Apa itu zikrullah? Apa itu zikrullah? Zikrullah itu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikirlah qulub. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati akan menjadi tenang. Kalau berzikir suka tenang hatinya. Kenapa ketika kita tidak berzikir, wah tergesa-gesa, terburu-buru, pusing, kesiangan, maka dengan berzikir hati akan menjadi tenang. Biasakan kita untuk berzikir karena berzikir ini menenangkan hati. Bapak di rumah suka pusing, suka ini zikir. Bapak suka kurang tidur, Bapak ada masalah ini, kurang itu zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan solusi kepada hamba-hambanya yang senantiasa
senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu. Ayo, udah ada yang nulis belum? Belum ada yang nulis kan? Nanti baru bisa mau dibawa ke tulis aja ya. Udah ada yang nulis? Nulis materi hari ini? Ini sekarang masih di sini ya, masih mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah itu kita masuk kepada tahapan keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling menyayangi sesama. Bahkan sebelum kita ada saat ini, Rasulullah itu sudah mendambakan kita semua. Bayangkan, kita belum ada, tapi Rasul mendambakan sampai nanti antara surga dan neraka, Rasulullah masih menunggu kita. Maka kita selaku umatnya harus apa? Senantiasa ikut apa yang Rasulullah perjuangkan. Apa yang Rasulullah perjuangkan? Yang Rasulullah perjuangkan apa? Yang Rasulullah perjuangkan apa? Ya, yang Rasulullah perjuangkan adalah bagaimana setiap manusia, karena Rasulullah itu diutus bukan hanya untuk bangsa Arab, Rasulullah diutus untuk seluruh alam. Bagaimana setiap manusia ini bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Caranya dengan apa? Dengan Rasulullah itu bayangkan, Rasulullah itu setiap hari itu senantiasa dari lorong ke lorong, dari desa ke desa, dari satu tempat ke tempat yang lain, apa? Mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia. Rasulullah ketika di Mekah, ketok-ketok pintu dibuka, maka Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas, qul la ilaha illallah. Apa artinya? Wahai manusia, ucapkanlah oleh kalian kalimat la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung, maka kalian akan berjaya terus dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah. Maka dikatakan dalam sejarah, apabila seluruh pintu di Mekah, apabila ketika Rasulullah itu mengetuk pintu, tangannya itu diberikan warna, maka seluruh pintu yang ada di kota Mekah itu berwarna merah. Misalkan warna merah, ketok nih tangan Rasulullah. Seluruh pintu itu sudah diketuk oleh Rasulullah. Apa? Mengenalkan Allah dan Rasul. Begitu pun sama jalan-jalan di sekitar kota Mekah, apabila kaki Rasulullah SAW itu dicat menjadi warna merah juga, setiap jalan kota Mekah sudah berwarna merah. Sampai apa? Saking Rasulullah itu peduli kepada seluruh manusia. Ayo diramatkan Gunung Bungur. Pernah nggak sampai ujung-ujung Gunung Bungur? Paling sekitar situ kan bermain sekitar itu. Kalau misalkan seorang dai, harus seluruhnya dicakup. RT sekian didatangi berjamaah, RT sekian datang lagi untuk mengajak pada Allah, RT seluruhnya. Rasul seperti itu, seluruh tempat didatangi untuk mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap anggota tubuh Rasulullah itu yang paling terindah. Bayangkan, baik jasmani maupun rohani itu paling terindah. Bagian matanya ketika Rasulullah, tangannya tangan indah, tangan Rasulullah, bahkan sampai organ bagian tubuh yang terdalam, jantung, hati, paru-paru, ginjal yang terbaik adalah Rasulullah. Inilah manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya senantiasa disebut-sebut. Ya, senantiasa disebut-sebut. Karena dengan menyebut namanya, dengan senantiasa berdoa kepadanya, maka kita semakin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu ya.
mulai tulis. Karena nanti setiap kelompok Bapak akan minta untuk satu orang berdiri untuk menjelaskan apa yang dia tulis. Analisa pembelajaran. Yang kelompok satu orang akan perwakilan ke depan untuk tadi itu Bapak saat itu menjelaskan ini, menjelaskan itu, seperti itu ya. Ayo dimulai. Satu orang dulu. Ya. Bagus. Rasulullah SAW lahir di kota mana? Mekah Al-Mukarram. Mekah Al-Mukarramah. Tapi Rasulullah SAW dengan sangat disayangkan mesti apa? Pergi dari tempat kelahirannya, pergi dari tempat yang membesarkannya, pergi dari tempat yang paling dia cintai. Karena apa? Ya silakan. Kenapa? Karena pada saat itu orang-orang di kota Mekah ini kebanyakan tidak menerima dakwah Rasulullah, tidak menerima dakwah Rasulullah. Jadi orang-orang Mekah ini kebanyakan tidak menerima. Bahkan para sahabat yang sudah memeluk agama Islam, sahabat yang awal-awal memeluk agama Islam siapa? Ya, dari kalangan laki-laki dewasa itu Abu Bakar. Dari kalangan anak-anak itu Sayyidina Ali. Dari kalangan perempuan adalah istrinya, yaitu Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Bayangkan. Fokus bayangkan. Di dunia ini hanya 2 orang saja yang mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu. Hanya 2 orang saja. Siapa saja itu? Dari zaman dulu hanya 2 orang saja. Yang pertama itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Langsung salam turun kepada Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua adalah Khadijah Al-Kubra. Langsung salam diberikan kepada 2 orang tersebut. Pertanyaannya, kenapa hanya 2 orang ini? Kenapa hanya 2 orang ini saja yang mendapatkan salam? Bagaimana? Kenapa hanya 2 orang ini? Kan banyak, Pak. Dulu itu banyak orangnya. Hanya Abu Bakar dan Khadijah Al-Kubra yang langsung mendapatkan salam dari Allah Subhanahu. Jawabannya adalah karena 2 orang ini sangat habis-habisan dalam membantu dakwah Rasulullah. 2 orang ini habis-habisan. Bapak bilang apa? Habis-habisan membantu dakwah Rasulullah. Habis-habisan. Baik harta, diri, waktu, tenaga, semua dikeluarkan agar apa? Agar dakwah Rasulullah ini sukses. Tasnya rusak. Ya. Maka 2 orang inilah yang di awal-awal agama Islam ini mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Periodisasi ada 2. Yang pertama, Rasulullah SAW 13 tahun di kota Mekah itu apa? Berdakwah, mengenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Yang kedua bilang selalu kalimatnya dari tahun pertama sampai ke-13
Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflih. Apa kalimatnya? Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflih. Wahai manusia, katakanlah oleh kalian la ilaha illallah, maka kalian akan berbun. Apa arti la ilaha illallah? La ilaha illallah artinya jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Selain Allah itu tidak. Hanya Allah Subhanahu itu periode Mekah. Jadi Rasulullah 13 tahun mengenalkan kepada orang-orang di Mekah ini tentang dakwahnya. Lalu setelah periode Mekah ini masuk ke periode Madinah. Madinah itu ayatnya itu udah bukan ya ayuhan nas lagi, tapi sudah apa? Tadi di Mekah ya ayuhan nas ya. Jadi kalau di Al-Quran nanti kalau di Al-Quran sudah dibaca ditemukan ya ayuhan nas ayu Mekah ya pasti turun di Mekah. Banyak kah ayat itu? Sering baca Al-Quran kan? Banyak ya ayuhan nas ya ayuhan nas. Ketika di Madinah itu udah bukan lagi ya ayuhan nas karena sudah hijrah ke Madinah. Dakwahnya itu udah berubah menjadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ketika di Mekah itu sedang mengenalkan Islam lebih dahulu, dikuatkan Islam lebih dahulu. Setelah Islam sudah mulai kuat, sudah mulai banyak orang-orang Islam, maka mereka hijrah ke kota Madinah. Lalu ayat yang kedua adalah ya ayyuhalladzina amanu, dipanggil orang-orang yang di kota Madinah itu sebagai orang-orang beriman. Makanya orang-orang Mekah ketika ke Madinah ini disambut dengan sambutan yang sangat-sangat lebih kencang suara pukulan daripada suara makanannya. Ya, itu disambut orang-orang Mekah kepada orang-orang dari Madinah seperti itu ya. Jadi kalau ada pertanyaan, Rasulullah itu berapa tahun di Mekah berdakwah? 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Ya, karena apa? Rasulullah itu diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala pada usia berapa? Wahyu ya. Diangkat menjadi nabi. Diangkat menjadi nabi itu pada usia. Bayangin, nih. Matematika apa? Tambahin. Bapak tanya, Rasulullah itu meninggal pada usia berapa? Satu suara, berapa usia? Karena tepat di angka 63 inilah Rasulullah SAW itu meninggal dunia. Ya, 13, 10, 40 ditotalkan maka 63 tahun Rasulullah meninggal dunia. 15 menit lagi ya. Sampai setengah 12 kan ya? Oke, sebentar. Bentar ya. Di sini Bapak udah membuat
modul media pembelajaran itu katanya 25 nabi dan rasul beserta peristiwa penting. Sudah pernah belajar kan? Oke. Berarti bisa ya? Oke. Absensinya di mana untuk biar tahu namanya? Ini ya. Ya kamu ke tabungan. Tapi yang warna biru. Uang kas. Nggak ada. Mungkin ini ya. Oh ini. Oke. Nanti ketika bapak panggil mesti ke depan. Udah. Ini nama metode pembelajarannya itu mencocokkan antara satu dengan lainnya. Nanti bapak akan keliling. Di sini ada 25 nabi dan rasul, mukjizat dan peristiwa penting. Mukjizat dan peristiwa penting. Nah, ini kita akan tulis nama-namanya. Permainannya misalkan contoh ya. Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama Nabi Adam alaihissalam, di sini Bapak sudah mengajar peristiwa penting, mukjizat Nabi Adam itu nggak mungkin di nomor nggak mungkin, pasti di nomor sekian. Begitulah cara permainan. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti nggak? Saya? Oke. Yang pertama Bapak akan mulai dari Fajar. Fajar mana Fajar? Fajar yang mana Fajar? Ini bingung. Fajar kan ini. Ini Fajar ini. Oke. Kita main dulu dengan Fajar. Fajar, silakan pilih nabinya, nanti tunjuk mukjizat dan peristiwa penting. Jar, silakan dulu. Silakan Fajar. Fajar, mau pilih nabi siapa? 10 detik. 10. Kan udah tadi Pak Bapak itu. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Udah ya. Fajar pilih Nabi Ismail. Silakan. Mukjizat dan peristiwa pentingnya dipilih yang sesuai dengan kisah Nabi Ismail. Bapak tunggu sampai 1 menit. Main tong seru. Mana Joy? Ini berkaitan dengan sejarah para nabi alaihi Musa. Udah pernah belajar sejarah? Belum? Yang mana Fajar? Mana? Itu tunjuk. Mana Jar? Oke. Udah ya. Fajar memilih Nabi Ismail alaihissalam. Fajar memilih Nabi Ismail alaihissalam. Maka Fajar tadi menyebut peristiwa pentingnya itu adalah terjadi gempa bumi dahsyat yang menghancurkan kaum Sodom dan Amora. Betul apa salah? Betul apa salah? Jawabannya adalah kurang Fajar, kamu ke depan. Ke depan. Sebentar.
Ayo. Orang kedua perempuan. Siap-siap perempuan ya. Bapak akan panggil Nisa Maulida. Yang mana? Oh itu. Oh itu dia. Istighfar dia. Gak boleh begitu. Kamu disitu bentar ya. Nisa Maulida. Betul nama kamu Nisa Maulida? Nisa udah nggak boleh milih Nabi Ismail ya, karena tadi udah fajar. Silakan Nisa pilih nabinya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang sesuai Nisa kuasai. Pak, Nisa mah taunya kisah Nabi ini, nanti pasti di sini ada kisahnya. Bisa dimengerti? Nggak bisa? Nggak milih. Kalau nggak bisa, Nisa mau tunjuk siapa temennya? Yang ganti Nisa siapa? Mau ganti Nisa, tunjuk temennya perempuan. Siapa namanya? Salva. Alhamdulillah sudah dipilih oleh Nisa Maulida. Pilih nabinya, nanti kita akan bermain cari 10. peristiwa penting. Nabinya 10 detik. 9. Hitung. 10. 9. 8. 8. Nabi Yusuf. Oke. Silakan cari peristiwa penting berkaitan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi kali 50 salapannya dihitung. 1, 2, 4, 5. Bagaimana? Genap. Ibrahim. 7. Tadi Nabi Yusuf. 8. Nabi Yusuf. 10. Kok mukanya dicoret-coret seperti itu? Kenapa dicoret-coret? Ntar nih mau masuk YouTube. Mohon bersabar. Lagi mencari jawaban dulu ya. 30 detik lagi. Ya. Udah, 20 detik lagi. Sabar dong. Dah, oke. Yang mana? Bapak baca dulu ya. Masa kok itu? Yang mana tadi? Ini. Yang ini. Sabar dan tabah menghadapi berbagai musibah besar. Sabar dan menerima gerogoti itu ternyata jawabannya kurang tepat. Salpa, Fajar, nanti ke depan ya. Kita panggil cowok yang ketiga. Muhammad Rinu. Ini Pak. Yang itu yang mana? Rinu, silakan pilih. Nabi Ismail udah, Nabi Yusuf udah. Yang lain. Ini udah. Cari yang lain. Nabi. Ya udah. Enggak tadi. Fajar tersalah. Yang lain. Ayo. Nabi Nuh, oke, cari. Peristiwa penting Nabi Nuh, cari. Dicari oleh Astagfirullahaladzim, ya Allah. Peristiwa penting 1 menit dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Siapa lagi ya perempuan ya? Orang Dipa. Ada siapa Anwar? Ada. Ya, mana? Nih. Ahli ibadah. Sini. Iya ada paham nih. What is your name? Tadi siapa nama kamu lupa lagi? Rino, Rino. Memilih Nabi Nuh alaihissalam. Tadi Rino menjawabnya apa? Ahli ibadah yang rajin berdoa menjadi bapak angkat Siti Maryam, ibunda Nabi Isa. Bisa masuk dan bersembunyi dalam pohon. Dan ternyata Rino kurang perempuan. Zahra, oleh Zahra. Hah? Belum. Oh ya, bentar lagi pulang ya. Ayo, satu orang lagi nanti. Nabi Nuh setengah 12 kan? Nabi Nuh udah, Ismail udah, Yusuf udah, yang lain. Yang mana? Daud. Pilih, tunjuk, nanti langsung pilih di pita pentingnya. Yang mana? Tunjuk. Yang mana? Mau nabi yang mana? Zulkifli, Daud. Ya Allah, wajahnya ini kenapa ini? Nanti orang tuanya bingung pulang-pulang kayak gitu. Nabi apa? Nabi Muhammad. Cari peristiwa penting Nabi Muhammad. Yang mana? Sampai setengah 12 kan? 3 menit lagi. Ya. Yang mana? Ini kalau gampang ini. Sampai jam 12. Sampai jam setengah 12 kan? Di. Yang betul sampai jam berapa? Gimana gurunya? Waduh. Alhamdulillah. Ternyata sudah satu orang berhasil. Tepuk tangan dulu. Ya. Al-Quran Isra Mi'raj betul. Gimana sih? Sekarang Bapak nggak akan lihat absen. Angkat tangan yang mau. Siapa? Enggak, lelaki gabungan gabungan ya. Ya, pilih salah satu gabungan. Nabi Muhammad udah tadi. Nabi Sulaiman. Jangan rebutan. Nabi Musanya. Guru satu suara Nabi Musa, Nabi Sulaiman. Angkat tangan Nabi Sulaiman. Keselet Nabi Sulaiman ya. Cari peristiwa penting Nabi Sulaiman. Banyak dengan Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan Ya boleh silakan. Ini Nabi Sulaiman. Siap dulu ya. Sabar dulu lah. Tengok dulu bentar. Tunjuk yang mana? Ini binatang. Ini menjadi manusia terkaya di bumi, bisa berbicara bahasa binatang, bisa melakukan alhamdulillah.
Bapak minta semua duduk dulu. Sesuai yang disepakati di awal sampai jam setengah 12 kan? Sampai setengah 12 kan? 12. Sebentar. Silakan dari kelompok 1. Hanya 2 menit aja. Merefleksi pembelajaran hari ini yang Bapak sampaikan, apa aja didapatkan? Ya, keteladanan Rasulullah, apalagi? Silakan kelompok 1. Yang tadi Bapak sampaikan kurang lebih 50 menit. Apa aja tadi? Keteladanan Rasulullah, terus apa lagi? Rasulullah? Ya betul. Memang Rasulullah itu Nabi, betul. Gak apa-apa. Ada lagi? Makanya di awal Bapak bilang pentingnya menulis itu tujuannya apa? Apabila kita lupa bisa melihat kembali. Kelompok 2 kita refleksi dulu. Kelompok 2 tadi pembelajaran apa yang didapati? Apa aja yang tadi didengarkan tentang pelajaran tadi, apa aja? Hah? Bagaimana? Ada yang mau Oh iya, kalau kelompok 2 menangkapnya itu manusia yang mendapatkan salam dari Allah Subhanahu. Bagus, ada lagi? Berarti mendengarkan ya, ada lagi? Cukup? Gak apa-apa, bagus. Boleh. Kelompok 3. Wow, well. Pelajaran tadi apa yang didapatkan? Pembelajaran tadi apa aja yang didapatkan tadi? Yang tadi Bapak sampaikan apa aja? Yang didengarkan tadi apa? Pelajaran apa? Malu ini Pak Sekretaris. Apa? Hah? Iya, sama kayak kelompok 1. Teladan Rasulullah, apa lagi? Perjuangan para nabi. Perjuangan para nabi, apalagi? Dan Rasul, apalagi? Pan loba tadi 50 menit. Tadi udah senang bermain itu ya? Ya, apa ya? Jadi lupa ya? Apa ya? Apa lagi ya? Belajar konsentrasi, ice breaking, banyak konsentrasi. Kelompok 4 itu juga dan wae nih. Kelompok 4, apa yang didapatkan dari pembelajaran tadi? Betul, apa lagi? Apa lagi? Orang keteladanan Rasulullah, apa lagi? Perjalanan Rasulullah. Ya, jadi hari ini kita sama-sama sudah belajar mau pulang apa enggak? Masih mau belajar? Iya, mau pulang. Kalau mau pulang fokus dulu 1 menit, fokus. FOFOQS. Hari ini kita sama-sama sudah belajar tentang keteladanan Rasulullah. Jadi Bapak minta nanti ketika pulang sama-sama kita mau belajar membaca sejarah Rasulullah, perjuangan Rasulullah. Kita selaku umat Nabi Muhammad SAW harus mengetahui
bagaimana kisah beliau, cerita beliau, perjuangan beliau dalam mendakwakan menyebarkan Islam kepada seluruh alam, seluruh manusia. Maka Bapak sudahi sampai di sini. Bapak ucapkan terima kasih kepada murid-murid kelas 5 SDN 1 Pondok Bungur yang sudah sama-sama belajar dengan Bapak untuk pelajaran pendidikan agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.